Selamat pagi, Anda menyaksikan Bincang Khatulistiwa. Hari ini saya semangat sekali loh mengenalkan narasumber saya, karena memang yang akan dibahas hari ini itu salah satu yang jadi favorit, yaitu tentang kriminal. Kalau misalnya Anda senang membaca buku tentang detektif, atau mungkin Anda salah satu yang sering nonton serial TV CSI, ya, Crime Scene Investigators, Anda pasti sering melihat bagaimana cara para anggota kepolisian untuk mengungkap kejahatan melalui hal-hal yang sepertinya kecil yang ada di tempat kejadian perkara. Tahu nggak, ternyata di Kalimantan Barat, di Pontianak ini ada satu anggota kepolisian Polresta Pontianak yang sudah membuat buku tentang sidik jari. Tidak hanya itu, bahkan tamu saya hari ini juga ahli, pakar sekali untuk urusan mengungkap kejahatan lewat sidik jari. Kita langsung kenalan dengan Bang Bribka Agung Utomo. Bang, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Gimana cerita soal sidik jari ini ya, sebelum kita cerita lebih jauh, awalnya kenapa dulu tertarik untuk ngurusin sidik jari? Bagi saya sidik jari itu sesuatu yang unik. Unik kenapa? Sidik jari itu berbeda antara orang yang satu dengan orang yang satu meskipun dia kembar siam. Bahkan di surat Al-Qiyamah ayat 34 juga sudah dijelaskan. Sidik jari merupakan alat pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang satu. Kalau berbicara sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja dipegang atau dicapkan dengan menggunakan metode tinta, atau bekas yang dipegang tanpa sengaja tanpa oleh sengaja tangan, itu juga bisa jadi oleh sidik tangan, jari namanya. Jadi sidik jari itu bisa dua, bisa sidik jari tangan, bisa juga sidik kaki. Sidik jari tangan itu ruas dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Kalau sidik jari kaki itu dari tumit sampai ke ujung jari. Nah, itu. Iya. Nah, untuk soal urusan sidik jari ini tadi, seberapa penting atau seberapa sering sih sidik jari ini jadi alat untuk mengungkap kasus kriminal? Kalau saya lihat sidik jari itu hampir 80% sebagai faktor pendukung. Kenapa? Karena dengan adanya sidik jari, kita bisa mengetahui tujuan dari orang tersebut berada di lokasi tersebut. Misalnya, ada suatu TKP di mana orang tersebut tidak mempunyai akses untuk berada di lokasi tersebut. Jadi apabila kita menemukan sidik jari tersebut, berarti kita sudah bisa berasumsi atau beranalisa bahwa sebelum kejadian yang bersangkutan berada di lokasi tersebut. Tujuannya apa pada saat itu di lokasi tersebut? Sidik jari merupakan identifikasi personal, artinya sebagai alat pembeda. Kenapa beda? Yaitu karena sidik jari tidak ada yang sama. Berarti mutlak ya, kalau misalnya sudah ada sidik jarinya, ini jadi satu fakta yang sulit ataupun tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita mau berbicara sidik jari, Mbak, sebenarnya sidik jari itu sudah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Kalau saya jelaskan, sidik jari itu sudah ada sejak zaman Indian prasejarah. Itu ketika ditemukan di batu karang, terdapat lukisan sidik jari. Kemudian pada pada abad ke-8, zaman dinasti Tang, sidik jari ditemukan pada tanah liat, di mana sidik jari tersebut digunakan sebagai alat perjanjian atau materai. Berarti saat itu sudah disadari. Sudah disadari, cuman fungsi kegunaannya mereka belum sampai semodern sekarang ini. Jadi mereka hanya menggunakan bahwa itu adalah alat persetujuan, artinya yang sifatnya sama seperti tanda tangan sekarang. Iya, betul. Sudah digunakan. Kemudian dikembangkanlah oleh berbagai pakar ahli, mulai dari Henry Galton, Rocher, Juan Pusetich. Nah, jadi tiga sidik jari ini dikembangkanlah metode-metode bagaimana untuk mempermudah sidik jari tersebut bisa digunakan oleh pihak kepolisian. Ada 3 metode sidik jari yang digunakan. Pertama, metode Henry Galton itu dikembangkan di negara Amerika atau yang berbahasa Inggris, termasuk Indonesia juga menggunakan. Metode Rocher itu digunakan di negara Jerman sama Jepang. Sedangkan metode Juan Pusetich itu berbahasa Spanyol seperti Argentina. Jadi sebenarnya ketiga metode tadi sebenarnya sama, cuman beda bahasa. Karena ya pakar yang membawa itu kan menggunakan bahasa yang berbeda, tapi fungsinya sama. Bang Agung, saya dengar sidik jari ini bukan metode identifikasi pertama di dunia kriminal ya. Sebelumnya ada metode lain seperti mengidentifikasi tulang gitu ya. Jadi gini, Mbak, metode pencarian data seseorang itu banyak cara. Pertama, bisa menggunakan DNA. DNA itu ditemukan sejak zaman modern. Sedangkan zaman yang tua
artinya jauh sebelum ditemukannya teknologi saat ini, itu teknologi yang digunakan adalah teknologi Alfonso Bartillon. Kemudian teknologi sidik jari. Metode Alfonso pernah digunakan di tahun 1882. Oke. Di mana Alfonso Bartillon adalah sebagai staf kepolisian. Artinya dia dipekerjakan di kepolisian untuk mengukur, jadi teknik metodenya Mbak, dia mengukur bentuk tulang khas tubuh manusia. Misalnya bagian leher, tinggi badan, itu sekitar ya 5 atau 6-7 tahun metode tersebut masih layak digunakan. Namun ada kasus di mana pada saat itu di tahanan Leavenworth di Kansas itu ditemukan dua saudara kembar, William West dan Will West, yang ditahan di penjara yang sama. Sebelumnya kakak beradik tersebut yang kembar siam tersebut ditahan, William West diancam hukuman seumur hidup. Pada saat sekian tahun datanglah satu pelaku kriminal yang ditahan di tempat yang sama, yaitu Will West dengan pelanggaran ringan. Karena pada saat itu menggunakan sistem metode Alfonso Bartillon, petugas dari lapas yakin bahwa Will West sebelumnya sudah pernah ditahan. Karena tadi ya metode tulang khas itu tidak bisa diterapkan untuk kembar identik. Ya, karena itu tidak bisa digunakan untuk kembar identik. Akhirnya metode tersebut dipertanyakan keakuratannya. Karena gini, kenapa banyak kelemahan? Kalau secara logika memang sama, tulang khas tidak akan berubah. Namun apabila ia mengalami memar, tubuh manusia akan mengalami pembengkakan. Berarti otomatis lingkar leher pasti berubah. Tidak sesuai dengan pada saat dalam keadaan normal. Kenapa itu tidak bisa digunakan? Ya tadi, karena tidak bisa digunakan sebagai alat pembeda atau identifikasi. Akhirnya berubahlah menggunakan sidik jari. Karena sidik jari sudah berulang kali dilakukan upaya pencarian apakah ada sidik jari ini masih layak atau digunakan. Ternyata tidak satu pun para ilmuwan yang menemukan sidik jari yang sama. Bahkan pernah dilakukan sayembara Mbak di sebuah media, apabila ada masyarakat yang bisa menemukan sidik jari yang sama persis, artinya identik, itu akan diberikan sebuah hadiah berupa uang. Ternyata sampai saat ini tidak ada. Coba kita bayangkan Mbak, jika di dunia ini ada hidup 8 miliar penduduk, berarti ada 8 miliar juga pola sidik jari yang sama, yang berbeda. Betapa hebatnya sidik jari, polanya yang berbeda, tidak ada yang sama. Nah, jadi ini ya yang bikin Bang Agung tadi tertarik untuk mempelajari sidik jari lebih dalam. Setelah ini cerita lagi ya contoh-contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan sidik jari ini seperti apa sih yang sudah dialami selama ini. Setelah ini saudara, kami akan kembali di Bincang Khatulistiwa. Anda masih menyaksikan Bincang Khatulistiwa, kita masih ngomongin fingerprints alias sidik jari. Ini loh bukunya Bang Agung. Ini sudah cetakan kedua, berarti bestseller dong ya? Ya, lumayan Mbak. Mungkin karena tidak ada buku lain yang bisa mendukung atau memberikan informasi. Buku ini banyak digunakan oleh mahasiswa yang ingin menyusun skripsi atau karya akhir menggunakan buku ini. Ada beberapa mahasiswa yang udah saya bimbing, baik yang di Kalimantan maupun yang di luar. Sampai datang ke sini juga demi hanya belajar melalui sidik jari. email. Jadi hanya melalui jarak jauh. Jadi sudah banyak mahasiswa yang sudah saya bantu menggunakan buku saya. Ngomong-ngomong, Bang Agung ini sudah berapa lama di Inavis? Saya berdinas di Inavis sejak tahun 2007. Sampai saat ini. Jadi belum pindah-pindah. Kalau di Inavis berarti kan ini yang urusannya mengacak-acak TKP kayak gitu kan ya, jadi, termasuk memeriksa jenazah. Iya benar. Jadi kalau tugas di Inavis itu ada dua, pelayanan dalam bentuk kriminal, bisa juga pelayanan dalam bentuk kemanusiaan. Pelayanan dalam bentuk kriminal misalnya ada laporan kasus tindak pidana atau kejahatan ataupun itu tugas pokok. Tugas kemanusiaan apabila ditemukan mayat tanpa identitas, misalnya pada pesawat atau korban longsor yang sekiranya perlu bantuan kepolisian untuk mengidentifikasi kembali siapa sih sosok yang kita temukan ini. Itu tugas kita Mbak.
Oke. Ya, juga pelayanan yang seperti seperti hari-hari, misalnya pembuatan kartu sidik jari untuk pembuatan kelakuan baik, nah, seperti itu juga, Mbak. Ini kan yang serunya tuh ini ya, berarti Iya. Inavis ini adalah tim yang paling dekat dengan korban, misalnya Iya, ini benar. kasusnya berkaitan dengan pembunuhan, ini tim yang ngoprek-ngoprek jenazah berarti Benar. kan? Jadi Gimana 10 tahun ngurusin itu? ya Mbak, karena mungkin hobi. Jadi di Inavis ini adalah tim garda terdepan. Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka Inavis lah orang yang terdepan yang melakukan olah tempat kejadian perkara. Di situ dia melakukan pencarian alat bukti, petunjuk, alibi atau apapun yang ada hubungan dengan tindak pidana. Kemudian setelah melakukan olah TKP, masuk dan jalan keluarnya pelaku, kemudian mencari alat bukti, sidik jari, alat atau pisau atau gelas atau apapun lah yang menjadi petunjuk pada saat itu. Nah, itu tugas kita. Juga melakukan analisa. Pada saat di lokasi TKP, petugas CSI atau Crime Scene Investigator melakukan analisa suatu TKP. Apakah TKP ini memang betul-betul terjadi atau merupakan rekayasa? Oh, itu bisa ketahuan Bisa juga. Oh, gitu. Ada beberapa kasus-kasus yang saya temukan itu sifatnya rekayasa. Misalnya kasus pencurian. Ada beberapa kasus yang pernah saya ungkap di mana petugasnya melibatkan orang dalam. Jadi membuat seolah-olah pencurian itu pelakunya gitu ya orang di luar. crime scene itu. Jadi TKP itu tidak bisa dibikin-bikin. Jadi moto TKP itu, Mbak, tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak meninggalkan jejak. Sesempurna apapun pasti akan meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna Iya. yang tidak meninggalkan Iya. jejak. Tergantung seberapa kritis petugas, seberapa sabar. Jadi di situ dituntut kesabaran kita, Mbak. Bagaimana kita untuk mencari alat bukti sebanyak mungkin. Jadi suatu TKP bisa kita lakukan olah TKP berulang-ulang, Mbak. Oke, kita pengen tahu prosedurnya ya. Siap. Jadi misalnya begini, Bang Agung, di satu rumah ditemukan ada sesosok mayat korban pembunuhan. Iya. Ketika tim Inavis datang, apa urutan pekerjaan yang akan dilakukan? Jadi gini, Mbak, apabila kita mengetahui tindak pidana atau kasus pembunuhan, dikenal adanya TP TKP dan TKP. Kedua itu hal yang berbeda. TP TKP adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Misalnya gini, Mbak, siapapun yang apabila mengetahui ada TKP, wajib hukumnya untuk memberitahu ke pihak kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana. Caranya bagaimana untuk mengamankannya? Misalnya, kalau seandainya jaraknya jauh, polisi untuk datang dan ditakutkan banyak masyarakat yang akan masuk, bisa menghubungi kepala desa atau RT setempat. Cara mengamankan ialah dengan memasang garis pembatas. Misalnya kalau untuk bisa menggunakan tali rapia, bisa juga menggunakan kayu pembatas sehingga tidak ada akses untuk orang luar masuk ke dalam TKP. Sorry saya potong Bang Agung, kenapa TKP itu perlu dijaga keamanannya? TKP itu adalah pusatnya gudangnya barang bukti. Hampir 100% atau 90% itu barang bukti ada di lokasi TKP. Dari awal masuk sampai keluar petunjuknya ada di situ semua. Apabila TKP itu rusak, maka akan menyulitkan petugas untuk melakukan analisa. Sedikit barang itu bergerak, maka sudah berubah posisi TKP. Analisa juga pasti berubah. Oke, misalnya nih ya begini ya, kadang kan mungkin rasa ingin menolong atau rasa ingin tahu masyarakat tuh tinggi gitu. Iya. Ditemukan satu jenazah, Iya. kemudian datang ingin memeriksa ini masih hidup atau sudah mati. Jadi Diperiksa pergelangan tangan, diperiksa ini. Jadi ada langkah-langkah, Mbak, kalau kita untuk gitu. melakukan olah TKP. Pertama, misalnya ditemukan jenazah di TKP. Kemudian kalau memang jenazah itu sudah kita ketahui sudah meninggal, lebih baik jangan masuk. Lebih bagus menghubungi pihak kepolisian. Oke. Kenapa? Karena ditakutkan pada saat si masyarakat ingin menolong si korbannya sudah meninggal, dia tanpa sadar meninggalkan barang bukti atau jejak yang tidak seharusnya, sehingga menyulitkan petugas. Nah, jadi setelah diberitahukan ke petugas kepolisian, nanti pada kepolisian melakukan istilahnya rapat koordinasi, melakukan pengamatan di TKP, masuk dan keluarnya bagaimana. Kemudian masuk ke TKP menggunakan kapur untuk masuk dan jalan keluarnya, sehingga kita tahu, oh tadi masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Jangan sampai nanti kita muter-muter malah justru merusak TKP. Nah misalnya gini, biasanya kan ya ada yang mungkin nggak tega lihat kondisi mayat, terus mayatnya dipindahkan, digeser dari tempat semula, atau ditutupi supaya lebih layak. Ini boleh nggak? Diperbolehkan nggak?
Jadi gini Mbak, TKP itu kan ada dua, ada sifat indoor, ada sifat outdoor. Kalau sifatnya outdoor, misalnya di jalan, lebih bagus misalnya ditutupi pakai kertas atau apa yang ditutupi sehingga tidak ada akses orang untuk foto atau apapun lah. Tapi apabila sifatnya di dalam indoor atau dalam ruangan gedung, lebih bagus ditutup aja dari luar atau ditutup ya dipasang. Jangan jenazahnya yang Ya, ditutup. jadi kan misalnya ditemukan korban dalam sebuah bangunan. Berarti kita sudah mengetahui kalau di dalam bangunan itu ada orang. Ya, kita pasang aja garis pembatas atau pintunya dikunci dari luar. Itu pun harus dibikin jarak. Pemasangan garis pembatas ya minimal ada 5 meter dari, karena ditakutkan di halaman sebelum masuk ke lokasi korban itu banyak barang bukti pelaku yang tertinggal di lokasi. Jadi ada radius tertentu Ada radius juga ya. Jadi radiusnya sekitar ya 5 meter lah dari lokasi TKP. Karena pada saat nanti kita melakukan olah TKP bukan hanya di dalam ruangan, di luar ruangan juga kita melakukan olah TKP. Ya sekiranya ada alat bukti petunjuk yang kita bisa temukan. Gitu seru-seru. Karena alat bukti itu tidak macam-macam, Mbak. Jadi kalau kita mau berbicara masalah alat bukti itu sebenarnya bukan hanya sidik jari. Sidik jari itu hanya sebagai metode pengembangan dari alat bukti yang kita temukan. Alat bukti yang kita temukan kan macam-macam nih. Bisa bawa barang bawaan korban atau barang milik pelaku yang tertinggal di lokasi TKP. Jadi macam-macam. Bisa juga jejak sepatu, jejak alas kaki atau apapun. Dan semuanya bisa dijadikan alat untuk mengungkap kasus. Jadi kalau misalnya terlalu banyak alas kaki atau sepatu yang masuk di TKP, berarti kan kita tidak bisa membedakan nih Mbak. Ini sepatu siapa, alas kaki siapa. Nah, kita kan pada saat melakukan olah TKP kan kita harus mendokumentasikan, terus mengukur diameter alas kaki yang kita temukan di lokasi TKP. Terus gurat-gurat yang ada di telapak alas kaki itu kan tiap-tiap orang kan beda-beda, tergantung merek sepatu. Betul. Alur pada nomor sepatu juga nomor berarti sepatu. kan ya. Walaupun kita menggunakan sepatu yang sama nih Mbak, misalnya kita menggunakan merek sepatu yang sama, pada saat kita di lokasi TKP bisa jadi sepatu kita pasti beda hasilnya. Kenapa pengaruhnya? Apa berat badan, jadi postur gini, Mbak, tubuh? Seseorang pada saat berjalan itu kan ada yang jinjit, kemudian ada yang menyeret, ada yang melangkah, sehingga mempengaruhi tapak sepatu. Bentuk tapak sepatu yang dihasilkan. Bentuknya otomatis pasti berubah. Nah, dari situlah perubahan itu tersebut lah bisa kita lihat ini sepatu siapa, walaupun lah mereknya sama, tapi kan bentuk alurnya beda. Nah, saudara, jadi anggota CSI itu, jadi Crime Scene Investigators itu, memang sih kedengarannya gampang, tapi ternyata tidak semudah itu juga. Setelah ini kita mau dengar ya pengalamannya Bang Agung itu selama menyelidiki atau selama bertugas itu apa saja. Terus mungkin nggak sih pernah harus bolak-balik berapa kali ke TKP gitu ya, mungkin karena kesulitan atau karena TKP-nya sudah rusak. Setelah ini di Bincang Katulistiwa. Anda kembali menyaksikan Bincang Katulistiwa. Saya tuh tahu narasumber saya tuh semuanya yang datang ke Bincang Katulistiwa itu spesial. Makanya saya senang di bagian saya harus mendengarkan atau meminta mereka untuk menceritakan pengalaman saat bertugas. Bang Agung, tadi waktu sebelum mulai sempat bilang ya, sempat berkelakar katanya kalau jumlah jenazah yang sudah diidentifikasi itu dibariskan bisa jadi satu kompi pasukannya. Bisa lebih. Bener ya? Iya, bisa lebih karena pada saat di TKP kita biasa menemukan sampai 2 jenazah. Tergantung ada sampai 1 jenazah, tergantung TKP yang kita temukan. Kasus apa yang masih berkesan sampai sekarang? Setiap TKP sebenarnya memiliki kesan masing-masing. Seperti kasus pembunuhan yang saya lakukan di daerah Beting, di mana kasus pembunuhan tersebut korbannya adalah ibu dan anak. Oh, ini saya ingat nih kasusnya nih. Iya. Iya, benar. Saat itu saya melakukan olah TKP, saya menemukan petunjuk yang mengarah ke pelaku. Sempat terjadi perdebatan, ya biasalah kalau dalam hal mengungkap pasti terjadi perdebatan argumen. Kenapa saya bisa menyatakan bahwa pelakunya adalah si A. Nah, tapi setelah dilakukan oleh TKP dan menemukan alat bukti, ternyata benar barang bukti milik korban ditemukan di rumah pelaku dan sidik jari juga ditemukan milik pelaku. Iya. Waktu itu sidik jari juga. Iya. Kalau saya nggak salah waktu itu kan si ibu dalam kondisi hamil kan ya, korbannya saat itu ya. Pada saat itu, kalau nggak salah masalah hamil pada saat itu saya tidak terlalu mengikuti Mbak. Cuma pada saat itu ditemukan ibu dan anak meninggal di lantai 2 dalam kondisi yang cukup tragis. Di mana ditemukan ya sudah bersemut.
sempat timbul rasa haru saya pada saat itu melakukan olah TKP. Wajar Mbak kan, ya nama kita berkeluarga, punya anak, pasti kita melihat kondisi korban dengan kondisi seperti itu pasti timbul rasa haru. Memang Mbak, itulah suka dukanya kita tugas di bagian ini. Pada saat kita melihat korban dengan kondisi yang menggenaskan, timbul rasa sedih ibah juga kita. Ya, kadang-kadang. saat itulah saya meminta, ya berdoalah kepada Allah, semoga diberikan petunjuk, semoga perkara ini cepat terungkap. Juga lumayan heboh juga Mbak kasus pada saat itu kita saat ungkap, di mana antusias masyarakat yang di lokasi TKP juga begitu tinggi. Sehingga pada yang lebih berkas gini Mbak, pada saat saya mau melakukan olah TKP, melakukan rekonstruksi, saya harus menggunakan sampan karena tidak ada akses saya untuk duduk atau berdiri untuk dekat dengan lokasi karena udah dipenuhi dengan masyarakat. Sehingga saya harus menggunakan sampan. Areanya jadi tidak steril waktu itu sebenarnya. Pakai sampan identifikasi. Iya, maksudnya setelah udah terungkap, kan kita harus mengambil gambar, reka ulang lah ya, istilahnya reka ulang. Saya harus menggunakan sampan. Karena jalan itu udah dipenuhi sama warga. Itulah kadang-kadang kita harus kreatif juga Mbak, bagaimana kita harus jika kondisi seperti ini, bagaimana langkah-langkah kita ke depannya. Bang Agung, maaf, kondisi mayat kan pasti tidak semuanya sama, tergantung dari berapa jam mayat itu ditemukan setelah waktu kematian, ya kan? Kalau tadi Bang Agung bilang ada kasusnya yang jenazah sudah bersemut gitu. Ada, pasti tidak hanya itu kan satu-satunya, ada juga kasus lain gitu. Seberapa sulit, seberapa tinggi tingkat kesulitannya kalau kondisi jenazah sudah mulai rusak? Jadi gini Mbak, yang agak sulit menyulitkan kita, pertama biasanya mayat itu sudah busuk, sudah berulat, sehingga jarinya pun agak susah untuk dikembangkan. Namun ada beberapa kasus pembunuhan yang kita berhasil ungkap. Contohnya kasus pembunuhan di hotel, saya pakai inisial Mbak ya, Hotel BM, di mana korbannya dibuang di Sungai Kalimas. Korban dibungkus pakai bed cover, dibuang ke Sungai Kalimas. Saat ditemukan oleh warga, tersangkut di bawah jembatan. Mukanya sudah kembang, jarinya juga udah keriput, nggak tentu arah. Istilahnya jarinya, kulitnya juga udah mulai ngelupas-ngelupas. Ya. Kemudian bagaimana trik kita untuk mengembangkan jari mereka? Ya kita juga punya metode. Bagaimana kalau jari dengan kondisi seperti itu? Kita lakukan suntik. Ya kayak seperti dokter juga melakukan suntik supaya jari mereka kembang. Kemudian kasus yang baru-baru kemarin, kasus di BM. Nah, di BM juga saat itu bertepatan dengan kasus yang Pulau Mas. Itu juga sangat berkesan, di mana pada saat itu saya cuaca lagi hujan, saya dalam kondisi lepas dinas. Namun karena panggilan tugas demi kemanusiaan, apapun kita usahakan berikan yang terbaik. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam pelaku sudah terungkap siapa korbannya, sampailah ke pelakunya. Pernah rekornya itu paling lama kasus apa yang mungkin relatif lebih sulit diungkap? Kalau untuk tercepat ya kasus Benua Mas. Itu yang tercepat. Dalam 2 jam. Kalau untuk terlama itu beda-beda sih Mbak. Ada yang seminggu, ada yang sampai 2 minggu. Itu beda-beda. Tergantung ya, kadang-kadang ya maklum kan kalau TKP ini kan masyarakat kan rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Pada saat masyarakat sudah ke TKP itu sudah dipenuhi masyarakat, sehingga untuk masuk aja itu aksesnya sulit. Barang bukti banyak yang sudah rusak, bahkan ditemukan alat bukti yang tidak sesuai dengan semestinya. Pada saat kita menemukan barang bukti ini ternyata milik orang-orang sekitar. Yang tercecer gitu. Tercecer, sehingga menyulitkan kita untuk dari awal untuk memulai. Mungkin nggak sih Bang Agung, misalnya di satu TKP, olah TKP pertama belum bisa dilakukan, terus akhirnya harus balik lagi ke TKP? Jadi kalau dalam olah TKP itu Mbak, itu masalah waktu kita tidak ditentukan. Yang jelas apabila kita merasa cukup, TKP itu kita merasa cukup, sudah yakin dengan alat bukti yang sudah miliki, kita bisa tutup TKP tersebut. Bisa juga kalau kita merasa kurang yakin, kita bisa melakukan olah TKP berulang-ulang sampai kita merasa yakin, bisa sampai 5-6 kali. Pernah ada TKP yang terjadi misalnya kondisinya malam atau subuh, kita lakukan olah TKP besok paginya Mbak. Kenapa? Apabila kita mau melakukan olah TKP pada saat itu juga, pasti kita akan malah merusak TKP tersebut. Karena kondisi kita pada saat itu dalam kondisi tidak fit, misalnya udah lelah, capek karena beraktivitas dari pagi. Nah, lebih bagus maksimal kita lakukan pagi hari. Juga karena faktor ini penerangan, lampu penerangan juga susah,
sehingga menyulitkan kita untuk mencari alat bukti. Lebih Oke. bagus pagi hari. Sebentar. Iya. Ini kan kedengarannya tuh kayaknya gampang ya. Iya. Kalau misalnya kasusnya seperti pencurian ataupun perampokan mungkin oke lah. Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan jenazah, nggak takut emang? Kalau jenazah, jadi gini Mbak, saya punya pengalaman pada saat itu saya berhadapan, jadi tahun 2007 saya pertama kali masuk Inapis, bertemu dengan sosok mayat yang sudah busuk. Pada saat itu saya antara takut dengan berani, ya karena sudah tugas di bagian Inapis, ya saya harus berusaha kuat. Cuman teknik-teknik bagaimana menghadapi mayat busuk saya pada saat itu tidak begitu paham. Jadi pada saat itu saya menemukan mayat busuk yang korbannya dibuang ke dalam sungai, yang di mana korbannya terborgol beserta motornya. Saya pada saat itu menggunakan rompi seragam Inapis. Di ruang otopsi atau mayat tersebut ruangannya begitu kecil, mungkin sekitar 1,5 atau kali 2 gitulah. Jadi kalau kita berjalan kita jadi Miring gitu, jalannya jalannya harus mepet, miring. karena sempit. Pada saat itu pengalaman saya Mbak ya, pada saat itu saya dalam kondisi berpuasa. Ya kalau kita berpuasa kan apapun yang ada di bau yang ada di sekitar kita kan pasti sensitif kita nih Mbak, mudah tercium kan? Betul. Oh, ya karena pada saat itu saya tidak mengetahui teknik bagaimana untuk menghadapi mayat busuk, ya saya tahan napas. Ternyata salah. Karena kemampuan untuk menahan napas seseorang kan beda-beda nih Mbak. Sedangkan kita di lokasi tersebut bisa sampai berjam-jam. Mana mungkin tahan napas terus kan pada ya? saya sudah tidak mampu menahan napas, saya mencium mayat dengan bau yang begitu dekat, karena terlalu dekat, mayatnya baunya begitu kuat. Ternyata metode itu salah saya. Jadi gini Mbak, saya kasih tahu kepada pemirsa juga, apabila kita ingin menolong atau membantu seseorang yang sudah busuk misalnya melakukan evakuasi, syarat pertama ialah ikhlas dulu Mbak. Kalau ikhlas berarti kita kan sudah niat mau nolong nih. Yang kedua, kita rasakan hawa mayat tersebut dari jarak sekian meter atau radius, semampu kita mencium bau mayat tersebut. Kita hirup, kita buang, kita hirup, kita buang. Sekian menit. Apabila kita sudah mulai terbiasa dengan bau yang seperti itu, coba kita mulai mendekat sampai ke terdekat sekali. Karena kalau kita pada saat itu menahan napas dari jarak kejauhan, pada saat berhadapan langsung dengan korban, tiba-tiba kita nggak mampu lagi nahan napas, dengan mencium bau yang begitu dekat lebih kuat, tentu kita akan muntah Mbak. Oh, ada triknya. Ada triknya. Ini kalau misalnya kita cuma dengar, kalau kita cuma tahu ceritanya, rasanya tuh kurang lengkap, saudara. Setelah ini saya akan minta Bang Agung ini untuk memeragakan bagaimana sih caranya untuk mengambil sidik jari dari barang-barang bukti yang ada. Tenang saja, nanti kita siapkan barang buktinya. Setelah ini di Bincang Katulistiwa. Seperti yang saya sudah janjikan untuk Anda di segmen sebelumnya, kali ini kita akan kita akan membuat barang bukti, kita dan akan meminta Bang Agung untuk memeragakan bagaimana mengungkap sidik jari dari barang bukti itu. Kami punya di sini ada 2 yang sudah disiapkan. Ini pertama ada pisau. Wah, seram, hari ini ada pisau di set Bincang Katulistiwa. Nah, yang kedua adalah cangkir. Karena menurut Bang Agung, bahkan dari cangkir pun bisa ya pengungkapan. Jadi, itu ya. Alat bukti apapun yang ada di lokasi kami bisa kita jadikan petunjuk. Oke, kita coba ya. Ini kan sudah saya pegang-pegang nih. Ini si pisau dan si cangkir. Sudah dipegang, kemudian disimpan, ditinggalkan. Bagaimana caranya menemukan sidik jari yang tertinggal di alat-alat ini? Oh ya, sebelum kita memulai mengembangkan alat bukti, saya ingin bercerita juga bagaimana trik menghilangkan bau badan ketika kita melakukan evakuasi mayat. Ini penting. Iya, selama ini kan pada saat kita pulang ke rumah kan dalam kondisi bersih, steril. Jadi ada trik khusus. Kalau menurut Mbak apa kira-kira bagusnya? Saya nggak tahu, biasanya saya mandi, tapi mandi berkali-kali. Misalnya nih ya, liputan ke TKP, di situ ada penemuan mayat. Kadang baunya emang bener sih, masih ngikut sampai kantor, sampai pulang ke rumah, dibawa mandi juga kadang masih. Kenapa sih? Berada di ruangan tertutup, baunya tidak keluar, maka bau tersebut akan melekat di badan kita, di tubuh kita. Saya ada beberapa kasus pada saat penemuan mayat tersebut sudah busuk. Pada saat itu saya masih menggunakan sarung tangan. Pada saat saya membuka sarung tangan, ternyata baunya masih nempel di tangan saya.
berbagai cara saya coba untuk menghilangkan, dari menggunakan parfum, sabun, pembersih. Ternyata baunya masih nempel. Sebelumnya saya juga punya metode memang bagaimana untuk menghilangkan bau. Jadi pada saat itu saya meminta rekan saya yang sama-sama dari TKP untuk membelikan kopi. Sempat tertawa juga teman, ngapain beli kopi? Itu apa? Saya bilang beli aja kopi bubuk, terserah mau pakai yang merek atau yang pakai kiloan. Saya bilang nanti kalau udah di kantor saya jelasin gunanya apa kopi. Pada saat di kantor saya jelasin kopi inilah buat menghilangkan bau. Caranya macam mana? Kopi. Caranya? Ya saya pakai buat luluran. Astaga. Jadi kalau biasanya kalau anak-anak cewek atau ya yang suka ke salon, biasanya kan suka pakai ya susu atau apa kan untuk krim atau apa kan untuk luluran. Kalau saya lulurannya beda. Saya lulurannya kopi. Oh, kopi. Selain kopi buat luluran, jadi gua enak buat minum kan. Seru-seru. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih. Berarti kan ini beberapa saat barang bukti ini dibiarkan. Sama seperti di TKP kan kayak gitu ya. Pasti tidak mungkin datang polisi, dibiarkan beberapa menit. Kita singkirkan dulu. Jadi gini, Mbak. Kita kenalin alatnya. Alat bukti sidik jari itu bisa bertahan di berbagai tempat. Dipengaruhi juga beberapa faktor. Bisa juga dipengaruhi, sidik jari akan bertahan dipengaruhi beberapa faktor. Contoh, tergantung juga keringat dari orang yang bersangkutan. Semakin banyak si pemilik keringat itu banyak mengeluarkan keringat, maka semakin bagus hasil sidik jarinya. Kan ada tuh masyarakat, ya ada orang kan yang keringatnya tuh yang luar biasa tuh, yang banyak kan, itu semakin bagus tuh, karena dia semakin bertahan. Juga dipengaruhi oleh beberapa faktor cuaca, tempat. Kalau dia berada di ruang tertutup, tidak kena hujan, tidak kena matahari, maka daya tahannya semakin kuat. Makanya sidik jari itu sangat sensitif. Ada yang bersifat poros, semi poros, ada non poros, tergantung wadah yang pada saat itu ditemukan barang bukti. Nanti ada tergantung ini barang-barangnya ya. juga. Oke, kita kenalin dulu ya. Ini alat-alatnya. Ya, ini apa? Ini yang paling canggih. Ini namanya Mambis. Jadi kegunaan alat ini alat penemuan sidik jari dengan menggunakan sistem berbasis Android, atau artinya dengan teknologi database. Jadi apabila kita menemukan mayat-mayat Mr. X yang tanpa identitas, misalnya mati di sungai atau di mana yang tanpa identitas atau bencana alam, jika sekiranya si korban tersebut pernah membuat data di capil, maka bisa kita gunakan alat ini untuk pencarian data kembali. Berarti kalau misalnya nanti data elektronik KTP itu terintegrasi dengan kepolisian, maka semakin cepat kita untuk membuktikan. Jadi alat ini sudah banyak memberikan jasa lah, memberikan banyak manfaat lah buat kita pada saat untuk memulai mencari petunjuk awal. Gimana cara menggunakan Mambis ini? Jadi alat ini bisa metodenya tuh macam-macam. Ada bisa digunakan juga kornea mata, di sini kornea mata, bisa juga menempelkan sidik jari yang bersangkutan, calon yang kita ingin cari identitasnya, bisa juga menggunakan sidik jari laten yang kita temukan di lokasi TKP di bagian ini. Jadi fungsinya banyak. Ini berarti kalau misalnya tidak dari orangnya langsung, bisa sidik juga jari yang kita temukan bisa juga tinggal ada tergantung scannernya ya. Tinggal tergantung lagi akses jaringan pada saat itu dalam kondisi bagus atau tidak. Karena dia pakai jaringan internet. Jaringan internet, dia bisa menggunakan SIM card, bisa juga menggunakan WiFi. Apabila kita berada di lokasi yang tidak tanpa sinyal, dia tetap akan terekam. Cuman bisa kita gunakan kembali di tempat pada saat menemukan sinyal. Ini versi canggih. Iya, versi canggih. Kalau saya yakin pemirsa di rumah pasti mikirnya juga kayak saya. Kok yang saya nonton di film-film tuh kayaknya ada yang disapu-sapukan seperti kuas. Itu apa? Gimana caranya? Jadi itu proses kita bagaimana menemukan sidik jari ada di barang bukti. Kita coba ya, kita kenalkan. Ini ngapain bawa-bawa senter? Apakah ini senter yang sama atau berbeda? Ini bukan sembarang senter kita gunakan untuk penerangan. Ini senternya khusus untuk mengembangkan atau membuat kontras sidik jari tersebut sehingga lebih jelas untuk dilihat. Boleh kita coba? Ini kalau kita sebut namanya sinar UV. Sinar UV. Iya, sinar UV. Kemudian ini sebentar, sinar UV ini biasanya kalau di dalam film itu yang warnanya biru, ya, ruangannya biru. digelapkan. Iya, digelapin. Maka akan jelaslah sidik jari tersebut. Jadi untuk membuat kontras. Jadi ini alat untuk kuas. Kalau kita bilang kuas lah, kuas untuk menggunakan serbuk tersebut. Boleh dibuka nggak, Bang? Boleh. Kuas ini boleh nggak kuas jenis yang lain?
Kuas itu ada 2 jenis. Ini kuas yang untuk mengembangkan sidik jari yang pada sifatnya poros, ya pada sifatnya non poros. Kemudian ada satu lagi kuas yang kecil, fungsinya ialah membersihkan serbuk-serbuk yang tidak penting. Misalnya pada saat di TKP kita sudah mengembangkan sidik jari, ditemukanlah sidik jari tersebut, sehingga serbuk-serbuk yang sekiranya tidak penting bisa kita bersihkan di pinggirannya untuk dibuang. Berarti ini sudah didesain khusus untuk sidik jari memang. Ini menggunakan bulu khusus hewan untuk mengembangkan barang bukti. Nggak bisa diganti sembarang kuas make up gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, ini kuas khusus. Oke, baiklah. Iya. Nah, ini dulu. Iya. Ini bubuk sering biasanya dilihat di film-film. Iya. Apa namanya? Ini namanya black powder. Jadi serbuk sidik jari itu ada ini, Mbak. Kalau untuk serbuk sidik jari itu ada 2 jenis, magnet sama serbuk biasa. Magnet ya kita tahu kan, magnet kan itu menggunakan, cuman wadahnya beda lagi. Itu menggunakan apabila menemukan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan logam. Karena kalau kita pada saat menggunakan logam seperti pisau tersebut, kita gunakan magnet, maka akan rusaklah sidik jari tersebut karena magnet itu akan nempel. Malah jadi nempel ya. Gitu. Maka lebih aman ya kita gunakan seperti serbuk biasa aja. Sebentar, saya pernah nonton mereka pakai serbuk warnanya merah. Jadi serbuk kita itu bermacam-macam, Mbak. Tergantung barang bukti yang kita dapatkan. Kalau barang bukti tersebut warna hitam, ya kita gunakan harus barang bukti. Kalau yang tadi Mbak sebutkan warna merah, itu namanya serbuk Florence. Serbuk Florence itu macam-macam warnanya, ada warna hijau, warna merah, warna orange, macam-macam. Itu digunakan untuk? Itu mengembangkan alat bukti supaya lebih jelas, kontras. Nah, itu kaitannya menggunakan sinar UV supaya lebih jelas. Cuman saat ini saya nggak bawa serbuk Florence, cuman saya hanya membawa serbuk hitam. Ini yang sering dipakai ya? Tapi metodenya sama, fungsinya sama. Oke, kalau misalnya ini seperti stiker ya? Kalau misalnya dilihat ini seperti stiker, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk digunakan alat pada barang bukti yang sifatnya tidak datar. Namanya? Cekung, rubber. Oh, rubber. Rubber. Dia ada karet. Kalau ini lifter. Lifternya ini macam-macam. Ada yang warna hitam, black. Ada juga warna putih polos. Jadi tergantung sidik jari yang kita serbuk, permukaannya. Permukaan serbuk yang kita gunakan. Kalau dia menggunakan serbuk putih, kita gunakan warna hitam supaya lebih kontras. Atau warna merah tadi yang disebut Florence. Kalau kita menggunakan media hitam, kita gunakan yang putih. Jadi seperti itu, Mbak, cara kerjanya. Oke. Itu perbedaan alat-alat ini terus ya. Yang ketiga, tidak semua sidik jari bisa kita ambil. Iya, beda. Ada cukup hanya dipoto, ada yang bisa diambil. Contoh, misalnya kita menemukan sidik jari pada darah. Ketika darah itu terbentuk kan kering, nempel di permukaan benda, itu tidak bisa kita angkat pakai menggunakan ini. Cukup hanya difoto. Pakai foto aja udah foto cukup. aja. Terus Saudara, setelah ini kan ada beberapa cara untuk mengidentifikasi seseorang. Sebenarnya mana sih yang paling tinggi tingkat akurasinya? Kita bahas di Bincang Khatulistiwa setelah jeda. Anda kembali menyaksikan Bincang Khatulistiwa. Katanya sih segmen ini waktunya nggak panjang lagi, jadi saya mau nanya langsung saja. Bang, yang paling modern itu kan karena ada identifikasi menggunakan DNA gitu ya. Mana sih sebenarnya yang paling tinggi tingkat akurasinya? Terus saya pernah nonton katanya ada juga yang dari bentuk gigi kan? Katanya itu khas juga. Jadi gini, Mbak, metode identifikasi manusia itu sudah dikembangkan oleh beberapa pakar. Yang paling akurat ialah sidik jari. Kenapa saya sebut sidik jari? Karena sidik jari dapat melakukan proses identifikasi orang per orang. Walaupun dia kembar siam, dia bisa dibedakan mana si A, mana si B. Kemudian menggunakan gigi. Cuman gigi seseorang harus melakukan rekam medis lah, rekam di rumah sakit. Nanti dari hasil tersebut. Dan itu masih jarang digunakan di Indonesia. Saat ini gigi mungkin agak masih kurang. Karena apa? Jarang orang melakukan rekam pengobatan pada saat di rumah sakit. Yang ketiga DNA. DNA ialah mengambil sampel-sampel dari keluarga atau saudara. Kenapa DNA terakhir urutannya? Karena DNA itu hanya bisa menentukan bahwa yang si Mr. X ini adalah anggota keluarga. Tapi dia tidak bisa menentukan mana yang si A, mana si B. Kalau sidik jari bisa
walaupun dia kembar. Oh, Gitu. oke, Itulah. Kemudian pernah saya baca kemarin artikel dikembangkanlah cetak bibir. Cuman saat itu cetak bibir pernah dijadikan menjadi permasalahan. Cetak bibir. Kalau yang misalnya operasi kayak gitu ya mungkin itu jadi Iya, titik lemah juga. karena yang nama bibir ini kan bisa sama kan, bisa mengalami perubahan. Betul. Misalnya luka atau operasi atau apa. Kalau sudah dijadikan nggak bisa. Bang Agung, saya Iya. pernah baca artikel bahwa di Tiongkok itu mereka melarang warganya untuk Iya. berfoto dengan pose seperti ini, dengan Iya. pose apalah itu, tapi Iya. yang menunjukkan sidik jarinya. Itu hanya paranoid atau bisa nggak sih, kan waktu itu Tiongkok alasannya nanti data pribadi bisa dicuri karena katanya sidik jari juga bisa diambil dari foto, Iya, benar benar. nggak? Sekarang gini Mbak, dengan kemajuan teknologi saat ini yang kita miliki, bukan tidak mungkin gambar seseorang bisa dilakukan upaya kriminal. Oh, jadi itu masuk akal? Contoh, pada oke. saat kita menggunakan Facebook, kita mengupload wajah seseorang, kita kirim secara otomatis wajah tersebut akan terdeteksi kan sekarang. Iya betul. Nah, begitu juga dengan sidik jari. Ya, ditakutkan sidik jari si korban disalahgunakan oleh pelaku. Tinggal balik lagi terhadap ini resolusi gambar yang pada saat itu terdapat sidik jari tersebut. Baik, untuk Anda yang hobi foto, hindari foto yang seperti ini Ya, lebih berarti baik ya. tidak menggunakan jari. Jangan ini Foto jari. jari-jarinya Iya. menghadap ke depan ya. Iya. Baik. Ini seru. Nah, terakhir saya sih paham tadi kan di Iya. awal kan sudah bilang ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak jejak. gitu. Kalau misalnya si pelaku ini menutupi sidik jarinya ketika melakukan identifikasi, ya ketika melakukan kejahatan gitu, apa cara identifikasi lain yang bisa digunakan? Kalau metode kita untuk melakukan pencarian atau petunjuk itu macam-macam, Mbak. Nggak harus sidik jari juga. Bisa juga dari alas kaki pelaku keren ya. pada saat dia masuk. Karena gini, apapun. Jadi gini, ada teori namanya lock exchange. Jadi bunyi prinsipnya begini, Mbak. Setiap seseorang bergerak ke suatu tempat, dia akan meninggalkan partikel. Partikel artinya tuh dia akan meninggalkan jejak kemanapun dia berangkat. Coba kita bayangkan pada saat satu hari, coba kita bayangkan, bisa enggak kita dalam satu hari kita tidak meninggalkan atau tidak menyentuh apapun, atau artinya tidak meninggalkan jejak? Tentu sangat sulit, bukan? Pada saat tidur, bangun tidur, pasti kita. Jadi biarpun tadi sidik jarinya udah ketutup atau belum pernah rekam fingerprint sekalipun, masih banyak cara lain kita untuk melakukan petunjuk di TKP. Nggak mesti harus sidik jari juga. Berarti jangan berbuat Jadi jahat ya. sidik jari itu hanya sebagai metode untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan memang berada di lokasi tersebut. Oke. Iya. Bang Agung, Iya. ini sudah terakhir, saya dengar Anda sedang membuat buku kedua, benar? Iya. Jadi buku kedua saya, buku pertama kan tentang rahasia kehebatan di balik sejadi, itu bersifat sains. Artinya bagaimana orang mengetahui apa sih sidik jari itu tersebut, siapa sih penemunya, bagaimana sih bisa digunakan di kepolisian sampai saat ini. Nah, itu saya jelasin. Itu gunanya karena saya ingin memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya suatu TKP, sehingga masyarakat akan paham apa sih fungsinya TKP, sehingga dia bisa menjaga TKP. Kemudian buku kedua saya juga membuat tentang pengalaman tugas sebagai anggota Inapis. Jadi bagaimana sih suka dukanya, bagaimana sih kita menghadapi kasus demi kasus pembunuhan, metode-metode apa sih yang kita gunakan, itu banyak kita gunakan. Nah, jadi makanya saya membuat sebuah buku, ingin saya curahkan pengalaman saya, ya barangkali aja, siapa tahu nanti ada calon penerus anggota yang ingin terjun ke dunia Inapis, atau di bidang akademis yang pengen mengangkat judul atau apapun, dia bisa punya inspirasi. Ya, seperti apa sih cara kerja Inapis. Baik, ini kalau di luar negeri itu udah difilmkan loh. Iya. Kalau misalnya Anda pernah nonton serial Homicide Hunter, Iya. jadi si Homicide Hunter ini juga menceritakan satu letnan polisi ya, yang dia juga mengungkap kasus gitu. Jadi filmnya itu berdasarkan kasus-kasus yang pernah dia ungkap. Jadi kalau ada di Indonesia ini si Bang Agung juga udah difilmkan. Siap. Karena gini Mbak, pada saat kita mendatangi TKP, ini kan kita kan menggunakan metode yang berbeda, cerita yang beda. Oh, kalau kasus pembunuhan seperti ini, apa sih metode yang kita gunakan? Kan kondisi di TKP kan setiap Jadi TKP tidak kan ada yang beda-beda. mirip ya? Tidak mirip-mirip, betul.
Karena ada saatnya pada saat kita di TKP, alat-alat teknologi yang kita gunakan itu tidak akan terpakai. Baik. Ada saatnya kita menggunakan naluri kita sebagai seorang polisi atau detektif untuk mencari siapa sih pelakunya. Oke, Bang Agung, terima kasih banyak. Iya. Saya doakan semoga sukses, tapi Iya. saya tidak doakan Anda sering bertugas. Ngeri juga Iya. kalau sering-sering bertugas, berarti kan jadi Iya. banyak kejahatannya ya. Tapi kalau saya senang, Mbak. Kalau saya kebalikan. Kalau ada TKP, bahkan gini, Mbak. Kalau saya lagi dinas satu piket, saya kadang agak duduk temenung, nggak ada kerjaan. Nasi TKP Aduh, yang ini kita ngeri. tadi. Iya. Ini ngeri, ini Iya, ngeri. benar. Baik, Tapi kalau bisa baik. jangan ada TKP. Mudah-mudahan aman-aman terus, Iya. semoga sukses Iya. ya. Ini ada cerita yang seru sekali tentang bagaimana cerita di balik mengungkap kejahatan menggunakan fingerprints atau sidik jari tadi ya. Dari banyak sekali yang sudah kita bahas, paling tidak kita jadi ngerti. Yang pertama, bagaimana menjaga agar tempat kejadian perkara itu tetap steril, tidak ada yang kepo masuk, Iya. pegang-pegang sesuatu Lebih karena baik itu bisa jangan. menyulitkan polisi ya. Lebih baik Dan jangan. tidak juga tadi katanya berfoto dengan menunjukkan jari atau sidik jari, karena itu juga bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan pada Anda. Saatnya saya pamit undur diri atas nama teman-teman yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Iya.